Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami ingin menjelaskan mata kuliah teori akuntansi yang berjudul Kerangka Konseptual Suatu Model. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut. Tim penyusun. Tasya Ramadhani sebagai pengisi suara. Lola Fadila sebagai editor. Suci Khairani sebagai penulis. Definisi kerangka konseptual suatu model. Teori akuntansi kerangka konseptual suatu model. Salah satu model adalah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh FSAB yang diwujudkan dalam seperangkat pernyataan resmi yang disebut Statement of Financial Accounting Concept. Menurut FASB, kerangka konseptual merupakan suatu konstitusi, suatu sistem yang koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan menjelaskan sifat, fungsi serta keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan akan mengidentifikasikan sasaran dan maksud akuntansi. Sedangkan fundamental adalah konsep yang mendasari akuntansi. Konsep yang memberikan petunjuk dalam memilih kejadian untuk dicatat, mengukur kejadian tersebut, meringkas dan mengkomunikasikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Empat komponen utama kerangka konseptual. 1. Tujuan pelaporan keuangan, bisnis dan non-bisnis. 2. Karakteristik kualitatif informasi. 3. Elemen statemen keuangan. 4. Pengukuran dan pengakuan, termasuk penggunaan nilai sekarang. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan adalah ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Tujuan pelaporan menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statemen keuangan. Tujuan fungsional. Tujuan fungsional merupakan suatu tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan, tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individual di dalamnya. Tujuan bersama. Tujuan bersama adalah satu atau beberapa tujuan individual yang sama dengan tujuan individual lainnya. Tujuan fungsional disusun tanpa memperhatikan tujuan-tujuan individual. Sedangkan tujuan bersama ditentukan dengan mengidentifikasi dahulu tujuan. Tujuan individual selanjutnya memilih tujuan-tujuan individual seluruh anggota masyarakat yang sama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Tujuan kelompok dominan. Dalam tujuan ini keputusan yang akan diambil adalah tujuan dari kelompok yang dominan. Kelompok yang dominan adalah kelompok yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam pengambilan keputusan atau tindakan dari semua anggota masyarakat. Konteks lingkungan tujuan pelaporan. FSAB menyatakan bahwa tujuan pelaporan tidak dapat ditentukan secara langsung dari lingkungan penerapan laporan keuangan. Maksudnya tujuan pelaporan harus dikaitkan dengan tujuan sosial dan ekonomik negara masing-masing tempat di mana laporan keuangan tersebut dijalankan. Oleh karena itu tujuan pelaporan harus dikembangkan atas dasar sifat kegiatan dan keputusan ekonomi para pemakai yang terlibat di dalamnya. Tujuan utama pelaporan keuangan dalam rangka konseptual FSAB. 1. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para
investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. 2. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai assessing jumlah saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang. Prospective cash receipts dari dividen atau bunga dan pemerolehan kas projects mendatang dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. 3. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomi ke entitas lain dan ekuitas pemilik dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Karakteristik dan keterbatasan informasi, yaitu 1. Lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. 2. Lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada penghitungan yang sifatnya lebih pasti. 3. Sebagian besar merefleksi pengaruh kejadian transaksi yang telah terjadi, historis. Kurung tutup. 4. Hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha. 5. Penyediaan dan penggunaannya memerlukan atau melibatkan kos sehingga pertimbangan kos manfaat dapat membatasi apa yang harus dilaporkan. Tujuan pelaporan entitas non-bisnis. Tujuan utama, primary objectives. Pelaporan keuangan organisasi non-bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Tujuan-tujuan spesifik objectives. 1. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai assessing jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut. 2. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai assessing bagaimana para manajer organisasi non-bisnis telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusannya dan aspek-aspek lain kinerja. 3. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat tentang sumber daya, kewajiban, dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya dan hak atas sumber daya tersebut. 4. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran periodik perubahan-perubahan jumlah dan sifat aset bersih organisasi non-bisnis dan informasi tentang upaya-upaya dan hasil jasa. Service efforts and accomplishments. Organisasi secara bersama menunjukkan informasi yang paling bermanfaat dalam menilai kinerja organisasi. 5. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang bagaimana organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas atau sumber likuid lain, tentang pinjaman dan pelunasannya, dan tentang faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. 6. Pelaporan keuangan harus mencakupi penjelasan-penjelasan dan interpretasi-interpretasi untuk membantu para pemakai memahami informasi keuangan yang disediakan.
Ciri-ciri tujuan pelaporan organisasi non-bisnis. 1. Penerimaan sumber ekonomik yang cukup besar dari penyedia jasa yang tidak mengharapkan untuk menerima imbalan atau manfaat yang proporsion dengan sumber ekonomik yang diserahkan. 2. Tujuan operasi selain menyediakan atau menjual barang dan jasa untuk mendatangkan laba atau setara laba. 3. Tidak terdapatnya hak kepemilikan dengan proporsi tertentu pasti yang dapat dijual, dipindah tangankan, atau ditarik, atau yang mengandung hak yuridis atas bagian dari sisa kekayaan dalam hal organisasi dilikuidasi dibubarkan. FASB merumuskan kualitas spesifik dalam dua kategori yaitu primer, primary, beserta unsur-unsurnya, ingredients, dan sekunder, secondary, interaktif. Kualitas primer terdiri atas 1. Kerelevanan atau keterpautan atau relevansi, relevance, dan keterandalan atau reliabilitas, reliability. A. Nilai prediktif. B. Nilai balikan. C. Ketepatwaktuan. 2. Keterandalan atau reliabilitas atau keberpautan atau relevansi, relevance. A. Keterujian atau variabilitas, variability. B. Ketepatan penyimbolan, representational faithfulness. Karakteristik kualitatif informasi menurut kualitas sekunder. 1. Keterbandingan. 2. Konsistensi. 3. Kenetralan atau netralitas. Elemen statemen keuangan yang diidentifikasi FASB. 1. Aset. 2. Kewajiban. 3. Ekuitas atau aset bersih. 4. Investasi oleh pemilik. 5. Distribusi ke pemilik. 6. Laba komprehensif. 7. Pendapatan. 8. Biaya. 9. Untung. 10. Rugi. Perubahan posisi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen posisi keuangan dapat berubah akibat tiga hal. Yaitu, 1. Kejadian adalah terjadinya suatu perkara atau urusan yang mempunyai konsekuensi terhadap suatu entitas. 2. Keadaan adalah suasana atau seperangkat kondisi yang berkembang dari suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang berkulminasi pada situasi tak terduga atau sulit diduga. 3. Transaksi adalah salah satu bentuk kejadian eksternal yang melibatkan transfer sesuatu yang bernilai manfaat ekonomi masa datang antara dua entitas atau lebih. Pengukuran dan pengakuan. Pelaporan dan statemen keuangan FSAB menyatakan bahwa statemen keuangan adalah media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan. Pengukuran dan pengakuan menentukan lingkup pelaporan keuangan yang wajib disajikan melalui seperangkat penuh statemen keuangan. Seperangkat statemen keuangan, tujuan pelaporan, karakteristik kualitatif, dan elemen-elemen keuangan akan menentukan jenis statemen apa saja yang membentuk penuh statemen keuangan. FSAB menyatakan bahwa seperangkat statemen keuangan untuk suatu periode harus menunjukkan informasi sebagai berikut. 1. Posisi keuangan pada akhir periode tersebut. 2. Laba untuk periode tersebut. 3. Laba komprehensif untuk periode tersebut. 4. Aliran kas selama periode tersebut. 5. Investasi oleh dan distribusi ke pemilik selama periode tersebut.
Pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur, jumlah rupiah, yang akan diletakkan pada suatu objek, elemen atau pos, yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk merepresentasi makna atau atribut objek tersebut. Pengertian pengukuran di atas bersifat umum atau luas, tidak dibatasi untuk pengukuran pada saat suatu objek terjadi, diperoleh, atau pada saat suatu objek. Pengakuan. Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statemen keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan merupakan pencatatan secara resmi, penjurnalan, suatu kuantitas, jumlah rupiah, hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos terefleksi ke dalam statemen keuangan. Rangka konseptual harus menetapkan kriteria pengakuan umum untuk dijadikan dasar bagi penyusun standar untuk menentukan teknik atau prosedur pengakuan dalam bentuk standar akuntansi. FASB menetapkan 4 kriteria pengakuan fundamental konseptual, sebagai berikut. 1. Definisi. Definitions. Suatu pos harus memenuhi definisi elemen statemen keuangan. 2. Keterukuran, measurability. Suatu pos harus mempunyai atribut yang berpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup. 3. Keberpautan, relevans, informasi yang dikandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai. 4. Keterandalan, reliability, informasi yang dikandung suatu pos secara tepat, menyimbolkan fenomena, teruji, terverifikasi, dan netral. Itulah tadi penjelasan mengenai kerangka konseptual suatu model. Jangan lupa like, subscribe, and share ya teman-teman. Terima kasih.